tamu Allah itu, ya itu ada 3. Al-Ghazi, orang yang berperang, wal haju, orang yang berhaji, wal mu'tamiru, dan orang yang umroh. Nah, jadi apa? Jadi luar biasa. Jadi Anda itu tamu-tamu Allah. Makanya kalau masuk kota Makkah, masuk kota Madinah, ada tulisan. Ya kan itu, ahlan wa sahlan biduyufir rahman. Ya kan itu kan? Selamat datang para tamu-tamu Ar-Rahman. Tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umrah di bulan Ramadan itu setara haji. Jadi kalau Anda umrah di bulan Ramadan itu setara haji. Dalam redaksi hadis yang lain, setara haji bersama Nabi. Makanya kalau umrah di Ramadan itu mahal. Kenapa? Hutangnya tahu ini kesempatan bisnis. Ya kan gitu ya. Kenapa? Masyarakat ingin umrah, ya istilahnya apa? Nilainya haji. Ya maka apa? Antriannya hotel banyak. Akhirnya apa? Dinaikkan. Ya, maka itu udah otomatis. Kalau ibadah nanti ibaratnya umroh di bulan Ramadan lebih mahal. Jadi lebih mahal. Kenapa ya? Karena tadi begitu Rasulullah SAW beliau mengatakan umrohul fi Ramadan ta'tilu hajjatan wa fi riwayah ta'tilu hajjatan main. Jadi umroh di bulan Ramadan setara haji, ya. Dalam redaksi setara haji bersamaku. Ya coba bayangkan, itu umroh di bulan Ramadan. Kemudian syarat haji dan umroh yang mabrur. Harapannya orang haji yang mabrur, umroh yang mabrur, ya. Namanya mabrur itu apa? Namanya mabrur itu kata bir. Bir itu artinya baik. Mabrur artinya juga adalah yang diterima. Sehingga kalau Anda umrohnya mabrur, umroh yang diterima. Syarat untuk bisa diterima supaya umroh Anda itu baik dan diterima apa? Syaratnya harus minimal itu adalah 4 ini harus terpenuhi. Pertama, ikhlas karena Allah. Ibadah apapun harus ikhlas karena Allah. Jangan pernah kita niat ibadah untuk duniawi. Karena apa? Karena kita nggak dapat apa-apa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan terkait haji itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrahmu lillah, semata-mata karena Allah. Dan ada yang lain. Ikhlas karena Allah. Kalau kita ibadah ikhlas karena Allah, nanti janji-janji Allah yang lain itu akan ketemu. Tapi kalau Anda itu niat ibadah haji, umroh atau ibadah yang lain kok bukan karena Allah, maka Anda nggak akan ketemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pentingnya. Makanya ikhlas itu adalah dalam semua amal ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Ittiba Nabi. Artinya apa? Ini ibadah yang langsung dipandu oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW itu haji, ya, haji sekali kan, haji wada beliau. Ya, sebelumnya Abu Bakar yang diutus untuk jadi Amirul Hajj, ya kan, itu disusul dengan sahabat Ali. Karena apa? Karena Rasulullah belum mau haji ketika itu pada tahun ke-9 Dzulhijjah, pada 9 yang namanya kenabian Hijriah, Nabi Muhammad belum mau haji. Kenapa? Karena di sekitar Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala. Ya, terkhusus bukan di sekitar Ka'bahnya, tapi di Makkah itu masih banyak. Ya, istilahnya apa? Ada orang yang punya berhala. Dan orang Arab pun itu masih banyak yang mereka masih punya berhala. Maka apa? Maka Abu Bakar diutus duluan untuk haji, disusul oleh sahabat Ali memberikan pengumuman. Seperti di dalam surat yang namanya adalah apa? Dalam surat Al-Anfal, dalam surat At-Taubah. Itu pengumuman bahwasanya dalam surat At-Taubah, tahun ini tahun terakhir orang-orang musyrik Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Tahun depan sudah nggak boleh lagi. Kan begitu. Maka Rasulullah haji wada itu adalah sebagai haji perpisahan. Kenapa? Habis haji beliau langsung sakit. Ya. Sehingga apa? Kemudian beliau wafat. Nah, itu riwayat hadis. Dari mulai Nabi Muhammad keluar dari Madinah sampai balik ke Madinah. Itu diriwayatkan oleh para sahabat. Di antara Jabir ibnu Abdillah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Itu komplit. Tata cara hajinya Nabi itu kayak apa? Tata cara umrohnya Nabi itu kayak apa? Itu komplit di situ. Ya, sehingga apa? Sehingga
Sebelum Rasulullah SAW itu berangkat, baru keluar dari Madinah, beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji dan umroh kalian. Dan langsung perintah dari Nabi. Sebagaimana kalau Rasul memerintahkan kita untuk sholat mengikuti Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka haji pun kayak seperti, umroh pun kayak seperti itu. Harus mengikuti panduan yang ada. Gak boleh kita ini asal-asalan. Karena apa? Karena ibadah mandor, ibadah yang sudah jelas ada ketentuannya. Maka apa di sini? Yang ketiga, itu harus apa? Bekalnya halal. Karena apa? Haji umroh itu bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ada ibadah mal, ibadah harta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menerima ibadah harta kecuali dari yang hasil yang halal. Ya, kenapa? Karena Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima amal kecuali hasil dari yang baik, yang halal. Jadi kalau andai kata orang korupsi 360 triliun gitu ya, langsung sekampung dihajikan plus ya. Kira-kira hajinya haji mabrur atau haji maburo? Ya, haji maburo. Ya, yang mabur mawon. Ya, jadi kayak semua itu. Kenapa? Dari hasil yang haram. Ya, dari hasil yang haram nggak akan nyampe. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja rajulu hajan." Ya, binafaqatin thayyibah wa wada'a rijlahu fil ghursi fanada labbaik Allahumma labbaik. Nadahu munadi minas sama labbaik wa sa'daik zatuka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu maksur. Kalau orang itu keluar dari rumahnya ingin menunaikan ibadah haji ataupun umroh, lalu dia sudah naik kendaraan, ya, lalu kemudian dia bertalbiyah, ya, berniat labbaik Allahumma umroh. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan, semua kan ya begitu. Kemudian apa? Nada munadin minas sama. Kalau dia sudah berniat bertalbiyah di situ, kemudian apa? Malaikat dari langit apa menyeru? Tidak apa? Apa seruannya? Labbaik wa sa'daik. Sungguh kamu sudah memenuhi panggilan Tuhanmu. Sungguh kamu berbahagia. Kenapa? Alasannya zatuka halal. Ya, bekalmu halal. Rahilatuka halal. Ya, kendaraanmu halal. Ya kan begitu. Wa hajjuka mabrur, hajimu mabrur, ghairu maksur, tidak berdosa. Ya, tidak apa? Ini haji mabrur. Syaratnya di antaranya apa? Harus bekalnya halal, ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu. Wa idza hawaja bin nafaqatul khabitha. Ya, kalau dia itu berangkat dengan bekal haram. Ya kan itu. Kemudian apa? Wawadu hari jero fil ghursi. Dia sudah meletakkan ya kakinya di pelana kudanya, mau naik sudah. Nah, bahasa kita itu sudah naik mobil ini. Kan itu. Lalu dia bertalbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Maka nadahu munadi minas sama. Maka seorang malaikat menyeru dari langit, la labbaik wala sa'daik. Kamu belum memenuhi panggilan Tuhanmu. Jangan bahagia dulu. Ya, karena apa? Kamu belum memenuhi. Kan yang begitu. Sehingga apa? Zatuka haram. Bekalmu haram. Wa nafaqatuka haram. Nafkahmu haram. Wa hajjuka ghairu mabrur. Maka hajimu tidak mabrur. Nah, ya, jadi kewaspadaan. Jadi tidak cukup hanya modal berangkat ke sana, ya, tapi bekalnya juga harus diperhatikan. Karena ini bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ada ibadah harta, dan itu juga sangat menopang kemabruran dari haji ataupun umroh Bapak Ibu sekalian. Yang keempat Bapak Ibu, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan selama melaksanakan ibadah. Artinya Pak, tidak melakukan pelanggaran yang bisa membatalkan atau mengurangi kemabruran dari ibadah haji dan umroh Bapak Ibu sekalian. Ya, kan ada larangan-larangan ikram kalau ditinggalkan, kalau andai kata dilanggar, bisa hajinya batal, ya bisa menyebabkan kurang mabrur, ya kan itu. Maka di situ harus dijauhi.
Maka benar-benar kalau haji lebih istilahnya apa? Lebih harus kuat menahan kan begitu. Kalau umroh kan cuma ibaratnya sebentar, ya. Jadi cuma sebentar, ya. Insya Allah pelaksanaan dari mulai tawaf yang lama itu kan dari Madinah menuju Makkah 5 jam. Tapi kalau nanti dari mulai tawaf sampai nanti ya 3 jaman lah, ya, dah rampung, dah tahallul. Ya, sehingga itu harus dijaga dengan baik dan benar.